Al-Quran menerangkan alladzina lahu mulkus samawati wal ardi wa lam yattakhiz walada wa lam yakul lahu syariq fil mulki wa khalaqa kulla syai' faqaddara tahdira. Dijawab oleh Al-Quranul Karim, dan dia menciptakan segala sesuatu. Jadi yang dikatakan nahnu tadi yang saya terangkan, Allah menggunakan kata tunggal tapi menggunakan kata nahnu, itu merujuk kepada dirinya. Apa faktanya? Wa khalaqa kulla syai'. Apabila dia menciptakan segala sesuatu, lalu menetapkan ukuran-ukuran dengan tepat. Dialah Allah, bukan kami, dalam bahasa Indonesia. Silakan. Terima kasih. Langsung aja, Andi. Ya, mungkin kalau boleh begini ya. Saya mau minta tolong Zuma untuk mentranslate langsung. Silakan buka mic Zuma. Anda mentranslate langsung ayat itu, langsung apa arti daripada kata-kata itu, supaya nggak terlalu banyak supaya orang juga bisa mengerti. Silakan Anda terjemahkan apa arti kata arba'abam. Oke, Halo, mungkin Zuma. ada permintaan dari orang ini, Bang Juma, yang 5 menit lagi kita tambah untuk Bang Juma. Kalian setuju? Kalau belum puas, kalian sabar menunggu 5 menit. Saya minta tolong si Bang Zuma, karena kan tadi yang saya bawa itu namanya tiktokan, Pak. Tiktokan cara ngomongnya. Alangkah baiknya kalau mau lebih menjelaskan lagi Bang Juma, kita beri lagi di 5 menit lagi. Enggak, saya sudah paham apa yang dia maksudkan, tetapi dia menurut saya tidak jujur mengartikan kata demi kata apa yang tercantum dalam ayat At-Taubah 31 gitu loh. Bang Juma, min dunillahi wal masih ibnu Maryam itu Saya ikuti ramanya. Silakan. Oke, arba'abam. Oke. Saya artikan pada Anda ya, menurut apa yang Anda inginkan. Bismillahirrahmanirrahim. Arbaban, Tuhan-Tuhan atau sembahan-sembahan. Min dari duni selain Allah. Wal masih wal masiha dan al-masih ibnu anak laki-laki Maryam. Perempuan bernama Maryam. Selain Allah dan Al-Masih ibnu Maryam sebagai Tuhan loh. Sebagai Tuhan. Sabar, Anda minta saya menjelaskan atau Anda ingin menyangga TikTok seperti ini? Enggak, maksudnya gini, tidak usah begini kan. Anda cukup jujur saja untuk ini saya sudah jujur. Makanya ketika Anda memberikan saya ruang untuk menjelaskan, Anda diam. Ya, makanya saya pengen Anda itu membacanya sesuai dengan apa yang ada gitu. Saya sudah memberikan apa yang Anda mau, saya sudah ngikutin, tapi Anda nyerocos. Nah, betul nggak apa yang saya katakan, bahwa di situ dikatakan Tuhan selain Allah dan Al-Masih ibnu Maryam? Iya, dikatakan begitu memang. Begitu. Terus berarti selain Tuhan, Tuhan selain Allah dan Al-Masih. Dengarkan ayat selanjutnya. Dengarkan dulu. Siapa yang disetarakan di sini? Allah dan Isa Al-Masih disetarakan dengan Tuhan-Tuhan selain Allah. Salah. Itu menurutmu. Makanya izinkan saya menjelaskan, ini kitab saya. Anda nggak ngerti. Nggak jujur. Cuma nggak jujur ini. Dengarkan. Padahal tidak. Amiru, kami perintahkan kepada mereka, kecuali liya'budu, untuk mereka menyembah ilahan Tuhan wahida yang esa. La ilaha illa huwa. Tunggu. Ayat itu salah. Ayat ini salah. Kok salah? Ya, karena di sini jelas dikatakan Tuhan selain Allah dan Al-Masih putra Maryam. Itu yang salah pemahaman Anda. Ini artinya jelas. Orang-orang terdahulu menjadikan Tuhan-Tuhan selain daripada Allah, ya, Tuhan-Tuhan mereka dari selain Allah, yaitu di antara Tuhan-Tuhan itu adalah Al-Masih. Tidak jujur. Di situ dikatakan min dunillahi wal masih langsung sebagai Tuhan selain Allah dan Al-Masih. Biar saya bukakan. Ya, lucu Anda ini. At-Taubah 31 ini. Sekarang ayatnya Anda baca lengkap. Jangan Anda potong wal masihu. Tidak. Anda lanjutkan. Anda lanjut.
Anda lanjutkan, laki-laki, anak laki-laki manusia bernama Maryam. Apakah Allah itu adalah manusia? Bukan. Apakah Itu kan Allah bukan saya ada yang selompok? ngomong. Bukan. Loh, bukan saya Nah, ngomong, ini orang pemahaman saudara. Tuhan yang ngomong. Itu padahal Ini Tuhan yang ayatnya mengatakan begini, wama, padahal tidak amiru, mereka diperintahkan illa kecuali liya'budu ilaha wahid, menyembah tidak apa-apa. Tuhan, Tidak apa-apa. Tuhan yang Silakan. esa. Tidak Loh, apa-apa, kalau tidak Tuhan apa-apa. Masalahnya di kalau sini, Tuhan, masalahnya di sini, Allah Udahlah. Oke, ngalah oke, saya ya, ngalah saya kalau Tidak, orang yang tidak menggunakan supaya akal jelas, sehat, ngalah enggak. saya. Siapapun bisa Saya membuka laksana kitab Allah berdialog begini. dengan Sabar, orang yang sabar. tidak berakal. Loh, Bang bukan Ekat, begitu. saya sama Iya, saya karena ambil alih Bang Ekat kalau masih Anda mau di atas, lucu gitu loh. tolong didengarkan saya. Oke Bang. Anda Juma, yang dulu, punya Bang. kitab, saya yang punya kitab, saya menjelaskan, Anda lebih tahu. Oke Bang. Ya, saya lebih Bang tahu. Ekat tadi mau Aduh, meminta Anda lebih tahu. apa namanya, mau meminta terjemahan. Mengemis di Al-Quran. Lain kali abang nggak usah nanya kalau memang nggak mau mendengarkan jawaban Bang Juma. Mending host, Betul. tolong bukakan. Begini, Host, tolong kita di sini bukakan kan nih, saya mencari bukakan. kebenaran, ya. Saya cuma tidak suka ada yang memelintir-melintir tidak sesuai dengan ayat yang dibaca. Yang memelintir Ayat yang itu dibaca Anda. jelas. Eits. Ayat yang dibaca tidak. Saya langsung teks per teks loh. Saya langsung teks per teks. Saya tidak memutarbalikkan, tidak. Ya, min dunillahi wal masihibna Maryam, itu saja. Allah berkata bahwa sebagai Tuhan selain Allah dan Al-Masih putra Maryam. Apakah ayat ini salah? Cuma mau bilang ayat ini salah. Bahwa Allah Tidak berkata salah. wal masihibna Maryam. Tidak salah. Orang-orang menyembah selain daripada Allah. Sembahan Tuhan-Tuhan itu diantaranya juga adalah Al-Masih, anak laki-lakinya Maryam, juga disembah selain daripada Allah. Padahal Jadi kata itu ayatnya, wa ma umiru, ya memang benar kalian menyembah Isa putra Maryam selain daripada Allah, kan? Iya kan? Jadi kalau begitu, begini, Ah, kalau begitu, selain Bapa, masalahnya- Anda juga menyembah anak Maria bernama Yesus, betul? Al-Quran tidak salah, kan begitu. jadi masalahnya Allah berkata bahwa itu adalah sebuah Tuhan yang benar. Siapa Itu masalahnya, bilang? Makanya baca ayatnya lengkap. Illa, kecuali liya'budu, untuk mereka menyembah ilaha wahid, Tuhan yang esa, la ilaha illa huwa. Berarti cuma satu Tuhan, cuma Allah. Isa Ya, putra tapi- Maryam itu disembah oleh kalian, padahal diperintahkan oleh Allah menyembah hanya kepada Allah. Kenapa kalian menyembah kepada Isa? Ya, Kenapa? karena di dalam ayat itu dikatakan sebagai Tuhan selain Allah dan Al-Masih. Berarti Al-Masih ini adalah Tuhan, kata Allah. Bukan, Bung. Arbaban itu merujuk kepada Tuhan-Tuhanan. Orang-orang Yahudi. Min dunillahi wal masih. Iya. Itu masalahnya. Ayatnya kan jelas. Mereka menjadikan ulama mereka, waruhbanahum, dan rahib-rahib mereka Tuhan-Tuhanan selain daripada Allah. Bagaimana Isa Sebagai Al-Masih? Tuhan. Termasuk Isa Al-Masih dijadikan sebagai Tuhan-Tuhanan selain daripada Allah. Apa bukti ayatnya? Wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahid, la ilaha illa huwa. Tidak ada Tuhan selain Dia. Loh, kok jadi Tuhan dua di sana? Gini aja, Kok jadi Bang. Tuhan dua di sana? Kita kembalikan lagi ke Ya. seperti awal. Jadi nanti kiranya Bang Ehat kalau maupun mengapa ayat itu kan abang bertanya sama Bang Juma, diterangkan abang nggak terima. Mending abang buka aja langsung, host bukakan yang ini biar saya buka, kita baca sama-sama. Udah selesai nanti waktu abang, nanti di ini disangka Bang Juma lagi gitu. Kalau kamu bertanya Oke. sama Bang Juma tidak terima jawaban Bang Juma, itu nanti kita nggak selesai sampai sore nih. Host, mohon maaf, saya minta tunjukkan data Al-Maidah sedikit aja, 1 menit. Al-Maidah supaya kita paham. Al-Maidah ayat 116. Apa ya? Sabar ya teman-teman. Al-Maidah Al-Maidah ayat 116. nampak nggak?
Ya, oke. Saya bacakan ya untuk menguatkan pernyataan saya. Wa iskala Isa wa iskala Allah ya Isa bin Maryam. Berkatalah Allah kepada Isa putra Maryam, wahai Isa, apakah engkau yang mengatakan kepada orang-orang, dalam hal ini Ehad, jadikanlah aku dan ibuku sebagai Tuhan selain daripada Allah? Apa pengakuan Isa? Referensinya dari mana itu? Ada di kitab sebelumnya enggak? Atau itu cuma omongannya Muhammad saja? Itu di mana kita temukan di Alkitab? Bung, justru tema kita itu di awal adalah buktikan, gugurkan Al-Quran. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum. Ini saya gugurkan. Kata-kata itu di Alkitab di mana? Kata-kata itu di Ada. mana? Iblis diperintahkan menyembahnya kepada Allah. Yesus mengajarkan dirinya hanya utusan Allah. Tunjukkan Yesus berkata bahwa ini kata-kata ini benar di Al-Quran ini. Sekarang patah ini Yohanes 4 kata-kata nomor 22. Bung, Yohanes 4 nomor 22, kami menyembah apa yang kami kenal. Matius 4, apa yang dikatakan oleh Yesus? Enyahlah engkau iblis. Enyahlah engkau iblis. Mana dikatakan bahwa Enyahlah engkau iblis. Sabar, Zuma, sebab di mana Sembahlah dikatakan Yesus Allah berkata, dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Ya, mana? Ini kita cari referensinya, ini tidak ada. Siapa yang ngarang ayat ini? Lo kok ngarang? Ini patah. Quran langsung hancur ini di sini. Kenapa? Di mana Kenapa ayat dia ini mengatakan ada di ngarang? Alkitab? Kata yang kau bawa ini Loh, dari Al-Maidah. kenapa kitabmu yang Anda jadikan sandanan? Emang kitabmu itu firman Tuhan? Jangan, Ya, ya jangan dibilang. Dari Aduh. kau hancurkan Al-Quranmu, Zuma. Di mana ayat yang itu Yesus sabar. berkata seperti itu? Tidak ada. Oke, kita kembali lagi ke waktu ya. Sekarang Abang ini mau menanggapi atau gimana apa yang disampaikan Bang Juma tadi? Udah, si Zuma sudah kena gaplok gitu. Dia nggak bisa nunjukin itu di mana itu Tuhan ada ngomong gitu sama Yesus di Alkitab. Kalau begitu tunjukkan kitab ajaran hikmat Isa yang didatangkan oleh Allah kepadanya. Bisa? Itu mana? Matius, Markus, Enggak, Lukas, saya Yohanes tanya. itu Injil. Saya Injil itu. siapa Mana yang kitab Injil mengatakan? diturunkan? Bung, Yesus mengaku menerima firman dari Allah. Tunjukkan kepada saya mana firman yang Yesus terima dari Allah. Firman itu Dua, adalah ajaran. 3, 4, Firman itu adalah 5, ajaran. 6, 7, Tapi 8, dalam Islam dan Anda berkata 10. bahwa Isa Anda diberikan tidak sanggup. kitab. Mana kitabnya? Anda tidak sanggup kitabnya? menunjukkan hikmat Injil yang Yesus terima dari Allah. Oke, Baca Yohanes 14 nomor 24. Ini kita Yohanes 14 nomor 24, Yesus mengaku menerima firman dari Allah. Mana firman itu? Mana? Bung? Firmannya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Itu tulisan, itu firman yang ditulis oleh penulis kitab saudara. Yang saya minta yang diterima Yesus dari Allah mana? Ya itu. Yang mana? Itu yang diterima Yesus. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Itu firman. Udah kembali ke tema kita. Itu memang temanya. Grace Al-Quran atau langsung Abang jatuh di ini situ. abang awalnya menanggapi 5 menit lagi diberikan waktu. Untuk siapa nih? Untuk saya atau untuk Bang Juma ini ya? Untuk kita. Oh baiklah, gini aja untuk diselesaikan dulu. Kan giliran Saya dari nggak Kristen mau tadi. seperti itu. Karena kalau mau kembali ke Iya, saya juga tadi maunya tidak seperti itu. Tapi tadi ini pertanyaannya gimana ya? Bang, ketika ada yang menjawab tidak dipercaya, alangkah baik. Jangan ditanya tuh, langsung aja buktikan. Host buka yang ini isinya apa terjemahannya, baru nanti Bang lagi ini menjelaskan gitu. Kalau tanya kita nggak percaya, itu namanya nanti ribut. Ini jangan ditanya gitu. Oke, dilanjut. Monitor. Ya Bang, silakan Bang Eka atau Bang Tum Kris, mana tahu. Oke. Menyanggah silakan. Oke, saya akan menyanggah surah Al-Maidah yang mengatakan bahwasanya jadikanlah aku dan ibuku adalah Tuhan, seperti itu. Tahu nggak di
abad ke-4 sampai abad ke-7 ada ajaran Kolerdianisme di mana menyembah Maria dan Isa. Di situ ajaran itu sudah dikutuk oleh gereja dan itu dicatat oleh Epifanius dari Salamis di dalam bukunya Panarion. Jadi ajaran itu sudah oleh gereja. Gereja memiliki otoritas untuk mengutuk ajaran-ajaran bid'ah. Itu di dalam Galatia 1 ayat 8 sampai 9. Cuman saya bersyukur pada Tuhan dan Roh Kudus bahwa Sebentar bang, saya dia juga ikut terlibat ya. Saya yakin dan percaya bahwa Tuhan ikut terlibat sehingga Zuma tadi membawa ayat yang akhirnya menggaplok mukanya sendiri. Ya. Tidak ada ayat satupun ayat yang bisa dia tunjukkan bahwa Yesus ada berkata seperti itu kepada Tuhan di dalam Alkitab, dan itu berarti menghancurkan klaim yang selama ini dia katakan bahwa Al-Quran itu adalah kebenaran. Tidak lebih daripada pikiran daripada seorang yang mengaku nabi dan membuat cerita baru. Jadi demikian teman-teman, saya undur diri, sampai ketemu lagi di topik berikutnya. Oke. Silakan Pak Eka. waktunya terbatas nih, saya gunakan. Baik, tadi Bang Juma katakan ketika Thomas berkata ya Tuhanku Allahku katanya gitu kan, terus Bang Juma mengatakan kalau Yesus itu bingung, tidak tahu apa-apa, tidak tahu apa yang dialami oleh murid-muridnya. Di dalam Alkitab itu Bang tidak ada dikatakan seperti itu Bang. Jadi jangan berbicara di luar konteks dan tekstual Bang ya. Kita harus kontekstual dan tekstual dalam memahami Alkitab itu Bang. Tetapi saya mau coba bantah perkataan Bang Juma tadi bahwa Yesus itu tidak tahu gitu. Dalam Lukas 8 itu Bang, di ayat 40 dan ayat 46, ketika Yesus dikerumuni orang banyak gitu, di situ katakan Yesus kembali, orang banyak menyambut dia sebab mereka menantikan dia. Di ayat 48, tetapi Yesus berkata, ada seorang yang menjamah aku sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. Begitu Bang. Berarti perkataan Bang Juma yang mengatakan bahwasanya dia tidak tahu apa yang dialami muridnya terpatahkan Bang ya. Itu hanya 2 orang saja, beberapa orang saja muridnya. Ini dalam orang banyak loh Bang. Di dalam kerumunan orang banyak, Yesus dalam Lukas 8 itu Bang, dia tahu ada orang yang menjamah. Bagaimana mungkin seorang manusia bisa tahu jika dalam kerumunan banyak siapa yang menjamah dia? Nggak mungkin Bang. Tetapi Yesus berkata, ada seseorang yang menjamah aku gitu. Karena sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. Begitu Bang perkataan Yesus Bang. Jadi mengenai perkataan Bang Juma tadi mengatakan Yesus tidak tahu dan bengong karena melihat murid-muridnya itu heran dan bingung kenapa Yesus yang sudah mati bisa ada kembali. Berarti perkataan Bang Juma tadi secara nggak langsung Yesus memang terklaim dari mulut Bang Juma bahwa Yesus itu sudah bangkit. Sementara di dalam kitab kalian Bang Juma bahwa Yesus itu diserupakan, dia tidak bangkit. Tapi Bang Juma tadi mengatakan dia bangkit dalam pemahaman Bang Juma. Ini yang mau saya bilang, jangan lompat-lompat Bang. Jadi mohon kalau kita bahas Alkitab itu jangan ini Bang, harus kontekstual dan tekstual. Jadi terukur dia Bang Juma. Tadi Bang Juma mengatakan bahwa Yesus itu bangkit. Sementara dalam kitab Abang Juma itu Yesus itu diserupakan. Begitu Bang. Silakan Bang.
Oke, waktunya sudah habis, langsung aja Bang Juma. Iya. Selamat Ya, siang. sangat disayangkan. Assalamualaikum. Siang. Oh iya, kita Waalaikumsalam. sapa dulu si Son of the Adam. Imannya dari mana? Saya dari Bali, Bang. Bang Adam? Muslim. Ya. Muslim. Agamanya Muslim. Oke, thank you. Silakan Bang Juma. Iya, jadi buat pendengar yang ada di luar sana ya, termasuk Ehad yang masih monitor mudah-mudahan, terkait dengan data yang kemudian Anda tidak bisa memaksakan diri, dan saya pun tidak bisa memaksakan diri Anda untuk memahami Al-Quran, terkait dengan surah At-Taubah ayat 31 ini, satu-satunya solusi untuk kemudian menyadarkan Anda ketika host tadi telah menunjukkan Al-Ma'idah ayat 116, di mana Isa menolak dirinya menjadi Tuhan selain daripada Allah. Anda kemudian melarikan mana dalil itu di dalam Bible. Itu cara Anda kemudian untuk mengelak. Ya, saya ingin menafikan semua tuduhan Anda dengan menggunakan kaidah nahwu sharaf. Tapi masalahnya, pertama, saudara Ehad tidak ngerti nahwu sharaf. Ketika saya menguraikan bahwa huruf waw itu adalah di dalam ilmu sharaf dipahamkan sebagai bacaannya ataf, artinya adalah sesuatu yang bersifat maktuf, yang artinya menjadikan Isa sebagai Allah, itu keliru. Tetapi yang dimaksud di situ adalah Isa putra Maryam itu dituhankan bersama dengan arbaban, Tuhan-Tuhan mereka. Tapi Anda tidak akan mungkin sanggup, karena itu adalah pemahaman dan penjelasan internal Islam di dalam mengkaji Quran. Saya hargai Anda ngotot untuk kemudian mematahkan Al-Quran, di mana Yesus mengaku dirinya sebagai utusan Tuhan. Di dalam kitab Anda tidak ada mengaku dirinya adalah Tuhan 100%, tetapi Anda mencoba untuk mengambil dari Al-Quran. Saya hargai itu. Lalu kemudian saudara saya, Anda mengatakan Yesus itu bingung. Bukan Yesus yang bingung. Yang bingung itu muridnya. Yesus itu jelas dia nabi, dia rasul, mujizatnya luar biasa. Yang bingung ini muridnya. Kenapa bingung? Anda coba lihat di dalam Markus 14 nomor 51 atau 50. Semua murid lari meninggalkan Yesus. Pada saat penangkapan, semua murid lari meninggalkan Yesus. Kemudian setelah beberapa hari muncul Yesus. Yang mereka pahami, Yesus itu telah mati, guru kita telah mati, dan tidak ada satupun manusia, termasuk murid-muridnya, termasuk ibu kandungnya, termasuk Maria Magdalena, yang datang ke kuburan menunggu detik-detik hari ketiga kebangkitannya. Nggak ada. Nggak ada satupun manusia yang menunggu detik-detik kebangkitan Yesus. Artinya hanya ada di dalam gereja yang mengajarkan Yesus mati, bangkit. Intinya di kitab Anda tidak ada mengajarkan itu. Bahkan bagaimana mungkin kemudian datang menunggu detik-detik kebangkitan Yesus? Yesus datang kepada mereka secara tiba-tiba aja, membuat mereka kaget. Kenapa mereka kaget? Karena yang ada dalam pikirannya guru kita sudah mati. Tidak ada dalam pikirannya guru kita akan bangkit. Makanya dia terheran-heran. Baca Lukas 24, 1 periko, supaya Anda tahu. Di data nomor 36-nya, Yesus kemudian tiba-tiba muncul di tengah-tengah mereka. Shalom alaihim. Nomor 37, mereka tersentak kaget dan ketakutan. Coba, kalau Yesus mengajarkan akan bangkit pada hari ketiga, Bung, maka murid-muridnya bukan takut, murid-muridnya tidak akan kaget, tetapi mereka akan seketika tepuk tangan, hore, Tuhan kita sudah bangkit. Tapi faktanya sebaliknya, mereka takut, mereka ketakutan, mengira melihat hantu. Kenapa? Karena tentang kebangkitan dia dari kuburan Yesus tidak pernah ajarkan.